moneter dunia yang cenderung ketat tak menjadi jaminan untuk mengarahkan inflasi ke level yang lebih rendah. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Desti Damayanti menjelaskan bahwa banyak negara maju yang hanya menerapkan kebijakan moneter untuk mengatasi inflasinya. Namun kebijakan moneter yang tanpa didukung kebijakan lainnya hanya memberikan kerugian bagi pemulihan suatu negara. Desti menjelaskan bahwa situasi tersebut membuat Bank Indonesia mendorong bauran kebijakan moneter dan makroprudensial untuk mengarahkan inflasi lebih rendah. Terbukti dengan menjaga kenaikan suku bunga acuan yang moderat, namun diiringi dengan koordinasi melalui tim pengendali inflasi yang It's time to begin the first lesson. Woi, kecil HP kau tuh. Lah ngatur. Aku jadi tidak fokus, ah. Emang gue dulu ya. Coba katakan tuh si Akara. Cool, kalem, pintar lagi. Ih, senyum baper ya. Enggak kok, ini ngobrolnya lucu. Siap, gerak, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan dalam upaya mengendalikan perekonomian negara secara makro untuk mencapai perekonomian yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah uang beredar. Perekonomian yang baik sendiri dapat dilihat dari kestabilan harga melalui tingkat inflasi yang terkontrol dan juga dilakukan oleh bank sentral suatu negara untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di dalam perekonomian. Kebijakan moneter adalah sistem kontrol bank sentral terhadap besaran moneter seperti jumlah uang beredar, uang primer, kredit perbankan, dan suku bunga. Di pengertian yang baru saja Ibu sebutkan, ada yang tahu tujuannya apa? Saya kok. Tujuan kebijakan moneter Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan melihat kestabilan nilai rupiah. Hal tersebut telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 mengenai Bank Indonesia. Nah, kebijakan moneter itu ada 5. Yang pertama, itu stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara stabil dan berkelanjutan. Artinya, pertumbuhan arus barang atau jasa berjalan dengan seimbang. Yang kedua, kesempatan kerja. Kesempatan kerja akan meningkat bila produksi meningkat. Peningkatan produksi biasanya akan diikuti dengan perbaikan nasib para karyawan dari segi upah maupun keselamatan kerja. Perbaikan upah dan keselamatan kerja akan meningkatkan taraf hidup karyawan yang pada akhirnya kemampuan akan dapat tercapai. Yang ketiga, stabilan harga. Kestabilan harga ditandai dengan harga stabil dari waktu ke waktu. Harga dari stabil menyebabkan masyarakat percaya bahwa membeli barang pada tingkat harga sekarang sama dengan membeli barang pada tingkat akan datang. Yang keempat, neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran dari internasional dapat dikatakan seimbang apabila jumlah nilai barang yang diekspor sama dengan nilai barang yang diimpor. Untuk mendapatkan neraca pembayaran yang seimbang, pemerintah sering menjalankan kebijakan moneter. Contohnya ada dengan cara melakukan devaluasi. Dan yang terakhir, yang kelima, menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Menjaga stabilitas harga dari banyaknya jumlah uang yang beredar, meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki posisi neraca perdagangan yang neraca pembayaran. Jika negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing. Saya Farah. Selanjutnya, siapa yang tahu peran kebijakan moneter? Bu,
Peran kebijakan moneter sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Pertama, mengendalikan inflasi. Salah satu peran utama kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas harga dengan mengendalikan tingkat inflasi. Kedua, pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter dapat digunakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan kondisi moneter yang kondusif. Ketiga, pertumbuhan ekonomi. Mengendalikan siklus bisnis. Bank sentral menggunakan kebijakan moneter untuk mengendalikan siklus bisnis seperti resesi dan ekspansi. Keempat, pengaturan likuiditas. Kebijakan moneter berperan dalam mengatur tingkat likuiditas dalam perekonomian yang mempengaruhi ketersediaan dana untuk pinjaman dan investasi. 5. Pengawasan institusi keuangan. Bank sentral juga bertanggung jawab atas pengawasan institusi keuangan untuk memastikan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. 6. Pengaturan nilai tukar. Bank sentral dapat menggunakan kebijakan moneter untuk mempengaruhi nilai tukar mata uang nasional yang memainkan peran penting dalam perdagangan internasional dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Sekalian mah, jika ciri-ciri kebijakan moneter ada yang tahu? Ciri-ciri kebijakan moneter, penetapan suku bunga. Otoritas moneter dapat menetapkan suku bunga untuk mempengaruhi pinjaman, investasi, dan inflasi. 2. Kontrol uang beredar. Bank sentral memantau dan mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian untuk mengendalikan inflasi. 3. Intervensi falas. Kadang-kadang bank sentral melakukan intervensi dalam pasar valuta asing untuk mempengaruhi nilai tukar mata uang nasional. Pengawasan institusi. 4. Keuangan. Otoritas moneter bertanggung jawab atas pengawasan institusi keuangan untuk memastikan stabilitas sistem keuangan. 5. Pelaksanakan kebijakan. Bank sentral bertindak sebagai pelaksanaan kebijakan moneter dengan meluncurkan instrumen keuangan seperti obligasi pemerintah atau melakukan operasi pasar terbuka. Itu benar Satria, mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Saatnya istirahat. It's time to have break. Kecil apa besar? Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Baiklah, Ibu akan melanjutkan materi tadi. Akara, apakah kamu tahu fungsi kebijakan moneter? Baik Bu, fungsi dari kebijakan moneter adalah yang pertama, stabilitas harga. Salah satu fungsi utama kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas harga dengan mengendalikan tingkat inflasi. Dengan mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga, Bank sentral berupaya mencegah terjadinya inflasi yang merugikan. Yang kedua, pengendalian siklus bisnis. Kebijakan moneter juga digunakan untuk mengendalikan siklus bisnis, seperti resesi dan ekspansi. Dengan menyesuaikan suku bunga dan kebijakan lainnya, Bank sentral dapat merespon perubahan kondisi ekonomi untuk meredakan atau memperkuat aktivitas ekonomi. Yang ketiga, pengaturan nilai tukar. Bank sentral dapat menggunakan kebijakan moneter untuk mempengaruhi nilai tukar mata uang nasional. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi. Dengan menciptakan kondisi moneter yang stabil dan kondusif, kebijakan moneter dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Ini dilakukan untuk memberikan insentif bagi investasi dan konsumsi. Yang kelima, pengaturan likuiditas. Kebijakan moneter juga bertujuan untuk mengatur tingkat likuiditas dalam perekonomian yang mempengaruhi ketersediaan dana untuk pinjaman dan investasi. Dan yang terakhir, yang keenam, stabilitas sistem keuangan. Melalui pengawasan institusi keuangan, kebijakan moneter berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi keuangan dan mencegah terjadinya krisis keuangan yang sedang terjadi. Atma, coba kamu jelaskan kebijakannya. Pengawasan institusi keuangan. Bank sentral juga bertanggung jawab atas pengawasan institusi keuangan untuk memastikan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. 6. Pengaturan nilai tukar. Bank sentral dapat menggunakan kebijakan moneter untuk mempengaruhi nilai tukar mata uang nasional yang memainkan peran penting dalam perdagangan internasional dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Ya, coba kamu jelaskan instrumen kebijakan moneter.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Instrumen kebijakan moneter adalah alat-alat yang digunakan oleh bank sentral untuk mengatur suplai uang dan suku bunga dalam perekonomian. Beberapa instrumen yang umum digunakan termasuk kebijakan suku bunga, cadangan wajib bank, dan intervensi pasar valuasi. Oke Bu, sekian dari kami Bu ya, oke? Semuanya sudah paham ya. Ibu akan menjelaskan contoh kasus 1998. Contoh kasusnya yaitu Inflasi, Bu. inflasi tahun 1998 di Indonesia yang disebabkan oleh krisis moneter yang melanda Asia pada masa itu. Krisis ini dipicu oleh masalah keuangan, korupsi, dan ketidakstabilan politik di Indonesia. Inflasi mencapai tingkat yang sangat tinggi, melambung, dan daya beli masyarakat merosot drastis. Baik, sekian hari ini. Kebetulan Ibu dapat informasi dari kepala sekolah bahwa hari ini pulang cepat. Ya, terima kasih Bu. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi gini kebijakan moneter. Berarti kebijakan moneter itu salah satu contohnya adalah inflasi. Dan itu pernah terjadi pada tahun 98. Harusnya Bank Indonesia punya cara tersendiri untuk mengatasinya. Apalagi sekarang rupiah turun banget lagi jadi 16.000 rupiah. Kira-kira apa yang bisa diambil ya untuk mengatasi masalah ini? Dan apakah kebijakan dan kewenangan Bank Indonesia untuk mengatasi masalah ini? Setelah kejadian 98, hal tersebut terjadi kembali pada tahun 2024. Nilai rupiah turun dengan drastis, hanya 17.000 per dolar. Tak bisa dibayangkan bukan? Berapa tahun yang akan datang, nilai rupiah akan terus semakin menurun. Pastinya itu akan menjadi satu hal yang merugikan bagi rakyat Indonesia. Dan seharusnya Bank Indonesia itu bisa menstabilkan nilai rupiah. Rakyat Indonesia juga harus berpartisipasi untuk mengurangi masalah tersebut dengan membeli produk lokal, meningkatkan UKM, dan mengurangi produk impor. Hal tersebut termasuk salah satu upaya untuk menurunkan dan menaikkan nilai rupiah. Mari kita tepuk tangan. A few moments later. Ya, apa saja jenis kebijakan moneter? Instrumen kebijakan moneter. Oh, instrumen ya.
Kucing kita Akan istirahat ya, nanti kita lanjutkan lagi. Oke.